Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Meltia dari kelompok 4 dengan NIM 240407501130. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 240407501129. Perkenalkan, saya Indrani Safitri dari kelompok 4. Seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Setelah menjalani perawatan, korban dugaan dengan Fatin Arya Haji Nasa 12 tahun sekolah SMK Negeri 09 Kampung Selatan Bekasi meninggal dunia pada Kamis dini hari. 1 dari 3 anak usia 10-17 tahun di Indonesia disebut memiliki masalah kesehatan mental. Psikolog klinis mengingatkan bahwa ini adalah alarm serius. Banyak anak Indonesia yang tidak baik-baik saja. Dilansir dari Korea Herald, hasil studi yang dilakukan oleh Seoul Metropolitan Office of Education mencatat bahwa rata-rata skor gejala depresi pada anak SD mengalami peningkatan dari 0,51 pada tahun 2021 menjadi 0,66 di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 0,73 pada tahun 2023. Gejala kecemasan menunjukkan hal yang sama. Dalam skala 1 poin, nilainya naik dari 0,44 di tahun 2021 menjadi 0,54 di tahun 2022 dan mencapai 0,58 pada tahun 2023. Siswa yang menunjukkan sensitivitas emosional juga mengalami peningkatan dari 0,41 pada 2021 menjadi 0,49 pada 2023. Sementara itu, indikator untuk sifat pesimis pada siswa juga menunjukkan kenaikan dari 0,17 menjadi 0,26 dalam periode yang sama. Data yang berasal dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey itu diambil pada 2022. Prediksinya tahun 2025, yaitu tahun sekarang, jumlah anak dengan persoalan kesehatan mental bisa meningkat. Merujuk kunjungan anak dan remaja ke sejumlah biro psikologi yang naik sekitar 20-30%. Meski kesadaran orang tua dan lingkungan juga meningkat, gejala awal pada anak masih seringkali disalahartikan sebagai malas, nakal, atau manja, alih-alih sebagai tanda masalah kesehatan mental. Depresi dan munculnya keinginan bunuh diri bukanlah hal sepele. Kesehatan jiwa merupakan hal yang sama pentingnya dengan kesehatan tubuh atau fisik. Jika gejala depresi semakin parah, segeralah menghubungi dan berdiskusi dengan profesional seperti psikolog, psikiater, maupun langsung mendatangi klinik kesehatan jiwa. Layanan konsultasi kesehatan jiwa juga disediakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia atau PDSKJI di laman resminya yaitu www.pdskji.org. Melalui laman organisasi profesi tersebut disediakan pemeriksaan secara mandiri untuk mengetahui kondisi jiwa seseorang. Dari kasus tersebut kita dapat menganalisis berdasarkan teori perkembangan. Nah, teori yang pertama itu teori perkembangan anak. Menurut teori ini, anak SD berada pada tahap operasional konkret, di mana tahap ketika anak mulai berpikir logis tetapi masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung. Nah, pada usia ini penerimaan teman sebaya memiliki peran penting dalam pembentukan rasa percaya diri. Ketika siswa tersebut mengalami ejekan, ia cenderung menafsirkannya secara emosional karena kemampuan regulasi emosinya masih berkembang. Nah, hal ini menjelaskan mengapa siswa tersebut mudah merasa tertekan dan menarik diri dari aktivitas belajar maupun sosial. Teori yang kedua itu teori belajar sosial menurut Bandura.
Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui pengamatan dan peniruan. Jika anak melihat perilaku bullying terjadi tanpa penanganan, mereka dapat menganggap itu sebagai perilaku yang wajar. Di sisi lain, pengalaman negatif yang berulang dapat menurunkan kepercayaan diri pada siswa tersebut dan membuatnya merasa tidak mampu menghadapi situasi sosial di sekolah. Selanjutnya, pendidikan karakter dan sosial emosional learning. Konsep sosial emosional learning penting menekankan. Selanjutnya, pendidikan karakter dan sosial emosional learning. Konsep sosial emosional learning menekankan pentingnya kemampuan mengenali dan mengelola emosi. Kurangnya keterampilan ini membuat anak lebih rentan terhadap stres. Pada kasus tersebut menunjukkan bahwa anak membutuhkan dukungan dalam mengungkapkan perasaan dan membangun relasi yang sehat. Berikutnya, literasi digital. Paparan media digital dapat menambah tekanan bagi anak, terutama jika mereka melihat konten yang memicu perbandingan atau bahkan ejekan secara online. Nah, anak SD yang belum mampu menyaring informasi mudah terpengaruh secara emosional. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi sebagai calon guru sekolah dasar. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, ada beberapa langkah edukatif dan preventif untuk mendukung kesehatan mental siswa. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan membangun iklim kelas yang aman dan juga positif, yaitu dengan menumbuhkan budaya saling menghormati dan melarang bullying, serta memberikan penghargaan pada perilaku empati, dan juga menggunakan metode pembelajaran kolaboratif agar siswa saling menghargai dan juga dapat saling mendukung. Nah, langkah yang kedua yaitu penerapan edukasi sosial emosional, yaitu dengan mengadakan kegiatan harian seperti check-in emosi, jurnal perasaan, ataupun edukasi reflektif, serta melatih anak untuk mengidentifikasi emosi, mengelola konflik, dan juga menyelesaikan masalah. Nah, langkah yang ketiga yaitu komunikasi terbuka dengan orang tua. Guru dapat memberikan laporan perkembangan perilaku anak dan juga dapat bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang suportif di rumah. Nah, adapun langkah yang keempat yaitu layanan konseling dan juga dukungan psikologis. Nah, jika diperlukan, guru dapat merujuk siswa ke guru konseling atau guru BK dan juga psikologis sekolah untuk mendapatkan pendampingan lebih intensif. Nah, langkah yang kelima yaitu pembiasaan literasi digital sehat, yaitu dengan mengadakan edukasi untuk anak tentang etika online, menghindari konten negatif, serta mengajar untuk cara merespon cyberbullying. Nah, langkah yang keenam yaitu menjadi teladan emosional, yaitu guru menunjukkan cara berkomunikasi yang hangat, sabar, suportif, sehingga siswa dapat merasa aman dan nyaman saat bercerita. Nah, kesimpulannya, kesehatan mental siswa sekolah dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Nah, kasus yang dialami oleh siswa A menunjukkan bahwa tekanan dari sekolah, perilaku bullying, kurangnya dukungan emosional dari rumah, serta pengaruh media digital sangat menurunkan motivasi belajar mereka dan membuat anak merasa stres. Nah, oleh karena itu, berdasarkan teori perkembangan Piaget, teori belajar sosial Bandura, dan konsep belajar sosial emotional learning, anak sekolah dasar membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, seorang guru dan juga kita sebagai calon guru dapat memiliki peran yang besar dalam menciptakan iklim kelas yang positif, mengajarkan keterampilan sosial emosional, bekerja sama dengan orang tua, dan juga memberikan literasi digital yang sehat. Nah, dari perkembangan ini, kita dapat diharapkan mampu untuk membantu anak mengatasi tekanan psikologis serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas belajar mereka.